Selamat pagi anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ingin menyampaikan satu quote atau kata mutiara dari Neil Armstrong yang bunyinya your best quote that reflect your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Yang artinya kutipan terbaik Anda yang mencerminkan pendekatan Anda itu satu langkah kecil bagi manusia atau satu lompatan besar bagi umat manusia. Untuk itu, jangan pernah lelah berusaha dan belajar anak-anakku agar kita bisa melakukan lompatan besar untuk umat manusia lainnya. Pelajari tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Kompetensi dasar yang harus kita selesaikan adalah menganalisa struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. 2. Menunjukkan hasil kajian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Posisi anatomi, arah dalam anatomi, dan bidang anatomi. Gambar anatomi pada tubuh manusia. Di sini terlihat ada median plane bagian tengah, coronal plane bagian bawah, kemudian transversal plane bagian dasar. Semua deskripsi anatomi disesuaikan dengan standar posisi anatomi. Hal ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing pendapat. Syarat posisi anatomi ada 3. Yang pertama, berdiri dengan tegak dengan kepala dan kedua mata dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua, tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Ketiga, kedua kaki merapat mengarah ke depan. Anatomi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara struktur tubuh yang satu dengan struktur tubuh yang lainnya. Anatomi ini ada 4 arah dalam anatomi, yaitu posterior, anterior, medial, dan lateral. Kita perhatikan 2 gambar berikut ini. Superior arah ke atas, posterior atau dorsal arah ke belakang, anterior sama dengan ventral arah ke depan, inferior arah ke bawah, horizontal arah lurus di bawah mata kaki, coronal arah ke atas telapak kaki, atau dikenal dengan transverse planes. Kemudian pembagian bidang medial plane, ada sagittal plane, ada coronal plane, kemudian sagittal plane berkaitan dengan pembagian bagian tubuh pada saat pergerakan bagian tubuh tangan, siku ke medial dan lateral ration, kemudian horizontal plane, kemudian medial lateral, dan kemudian untuk proksimal, distal, ada lagi gerak radial, ulnar, kemudian distal, fibular. Kita akan melihat keterangan di bawah ini. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Bidang median itu adalah bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Kedua, bidang sagittal, bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang medial. Bidang horizontal, bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang XY. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior, dimulai dengan titik pusar manusia.
Keempat, bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang medial atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan frontal dan bagian belakang dorsal. Letak pada anatomi, maka kita akan membicarakan beberapa istilah dalam bidang anatomi, yaitu pertama superior, sama dengan atas atau kranial, lebih dekat pada bagian kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Dua, inferior, bawah atau caudal, lebih dekat pada kaki. Contoh, pusat terletak di inferior terhadap payudara. Tiga, anterior, depan, lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak di anterior terhadap limpa. Bidang pada tubuh manusia atau bidang pada anatomi tubuh manusia dengan lebih jeli. Angka 1 menunjukkan bidang sagital. Bidang sagital lengan di angka 2. 3 adalah bidang frontal. Angka 4 bidang transversal. Angka 5 sumbu sagital. Angka 6 sumbu transversal. Angka 7 sumbu longitudinal. Gambar 1 sampai C, bidang dan sumbu tubuh manusia. A. Bidang sagital, sumbu sagital, dan longitudinal. B. Bidang transversal sama dengan bidang horizontal, sumbu transversal, dan sagital. C. Bidang frontal, bidang kronal, sumbu longitudinal, dan transversal. Anatomi, yaitu gerak yang pertama, pronansi dan supinansi. Lengan yang melakukan gerakan fleksi dan pronansi, otot bisep, brahi tidak berkontraksi penuh dengan melakukan gerakan fleksi dan supinansi, otot bisep brachi berkontraksi penuh. Dan ekstansi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstansi adalah gerak untuk meluruskan. Contohnya gerak ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerak ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut rotre atau fleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperextensi. Aduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerak mendekati tubuh. Abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan aduksi, mendekati tubuh. Anatomi yang keempat adalah elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, depresi adalah gerak menurunkan. Contohnya gerakan membuka mulut, elevasi, dan gerak menutupnya adalah depresi. Juga gerakan pundak ke atas dan ke bawah. Pundak ke atas elevasi dan pundak ke bawah depresi. Dan eversi. Inversi adalah gerak melingkarkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerak memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadakan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui, istilah supinansi dan pronansi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Belajar anak-anakku, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.